warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan semester ganjil ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1 di kelas 11. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pendapatan nasional. Sebelum Ibu memaparkan materi lebih jauh, terlebih dahulu mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Bagaimana? Video pengantar tadi sangat menarik, bukan? Jadi dengan menyaksikan video tayangan tadi, kalian sudah mengetahui gambaran materi yang akan kita pelajari kali ini. Berikutnya kita akan belajar tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, jadi ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, ada pendekatan produksi atau production approach ya. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach ya. Jadi ada 3 pendekatan yang dipakai untuk menghitung pendapatan nasional. Kita lihat dulu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah metode PDB, metode penghitungan PDB dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk, yaitu barang dan jasa, yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi. Nah, dalam praktiknya, proses penjumlahan ini tidak dilakukan secara serta-merta dengan menghitung secara langsung nilai produknya. Ini dikarenakan banyak barang dan jasa yang merupakan input dari proses produksi barang lain. Nah, bila penghitungan dihitung secara langsung, maka akan terjadi perhitungan ganda atau double counting yang akan menyebabkan hasil penghitungan yang melebihi nilai pendapatan nasional yang sesungguhnya. Nah, rumus menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi itu adalah sebagai berikut ya. Ini adalah PN atau pendapatan nasional. Rumusnya itu adalah Q1 P1 ya plus Q2 P2 plus bla 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 gitu ya plus QN PN. Apa itu Q, apa itu P ya. Jadi kita lihat PN adalah pendapatan nasional, P ini adalah price atau harga ya. Jadi kalau misalnya ada P1 itu berarti harga barang pertama, P2 berarti harga barang kedua, dan PN itu adalah harga barang ke N atau harga barang tertentu ya, yang kesekian. Kemudian kalau Q itu artinya adalah quantity ya, atau jumlahnya. Kalau ada Q1 berarti ya jumlah barang ke-1 dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh soalnya ya, biar kalian lebih memahami cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi. Contoh soalnya adalah, jika diketahui data negara X sebagai berikut, Q1-nya 10, Q2-nya 15, Qn-nya 20, P1-nya 90, P2-nya 60, PN-nya adalah 150. Ini sengaja Ibu memberikan contoh angka yang kecil biar kalian mudah memahami ya. Kemudian yang berikutnya, cara menjawabnya adalah kita masukkan ke dalam rumus ya. Q1-nya berapa? 10. Kemudian P1-nya adalah 90. Ini ditambahkan ya. Ini ditambahkan ke semuanya, tapi ini dikalikan nanti. Dikalikan dulu, nanti baru ditambahkan. Kemudian Q2-nya 15, P2-nya 60. Qn-nya 20 ya, kita masukkan, kemudian PN-nya adalah 150. Yang ini kita kalikan dulu, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Ini hasilnya ya, 10 dikali 90
ribu, hasilnya adalah 900.000 ya. 15 dikali 60.000 hasilnya 900.000, dan 20 dikali 150.000 itu hasilnya adalah 3 juta. Kemudian setelah kita tambahkan, maka ketemulah angka sebesar 4.800.000. Jadi, besar pendapatan nasional negara X dengan pendekatan produksi itu adalah 4.800.000. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya ini adalah metode penghitungan nilai tambah. Jadi cara penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu dapat pula dihitung berdasarkan nilai tambah atau nilai akhir yang diperoleh oleh masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun ya. Perhatikan. Nah, misalnya ini ada barang gandum ya, harganya 5.000, nilai tambahnya 5.000, tepung 7.000, nilai tambahnya berarti dia jadi nambah 2.000 ya, roti 10.000, jadi nilai tambahnya itu 3.000. Nah, berdasarkan tabel yang ada itu, maka produk roti yang dimasukkan ke dalam pendapatan nasional itu adalah nilai tambahnya yaitu 10.000. Yang kedua, ini adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah metode perhitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Kita lihat jenis pengeluaran terlebih dahulu ya. Yang pertama ada pembelian atau belanja rumah tangga. Nah, kegiatan ini meliputi konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk kegunaan langsung mereka. Contoh, pengeluaran untuk sabun, sikat gigi, dan sebagainya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi oleh pemerintah meliputi barang dan jasa yang digunakan untuk memperlancar dan menggerakkan perekonomian. Yang ketiga, pengeluaran investasi oleh perusahaan meliputi berbagai hal yang dilakukan perusahaan untuk menambah kapasitas produksinya di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor. Ekspor neto merupakan selisih antara ekspor dan impor. Angka ini bisa positif, juga bisa negatif, ya, tergantung sisi mana yang lebih besar. Nah, rumus pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran itu adalah G sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, di mana keterangannya konsumsi atau dilambangkan dengan huruf C, ini adalah consumption ya, atau pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan dan barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Nah, jasa mencakup barang yang tidak berwujud. Yang kedua, ini adalah investasi atau dilambangkan dengan huruf I ya di sini ya dalam rumus. Pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa, seperti barang modal, persediaan, dan struktur atau bangunan ya. Yang ketiga ini ada belanja pemerintah ya, di sini ditulis menggunakan huruf kapital G ya simbolnya di dalam rumus ini. Nah, itu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Belanja pemerintah itu mencakup upah pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Kemudian meliputi pembelanjaan transfer atau transfer payment seperti jaminan sosial ya, itu kan tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah ekspor neto ya, ekspor bersih. Di sini disimbolkan dengan huruf X ya. Pembelanjaan barang dalam negeri oleh orang asing ya, atau ekspor dikurangi pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara atau impor ya, itu adalah ekspor neto sama dengan ekspor dikurang impor. Jadi ini rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih mudah dipahami cara mengaplikasikan rumus menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, contoh soalnya ini adalah seperti ini ya, menggunakan pendekatan pengeluaran.
Jika diketahui data negara B sebagai berikut, ini dalam jutaan rupiah ya. C-nya atau konsumsinya adalah 8.300, I atau investasinya adalah sebesar 1.800, G atau pengeluaran pemerintah tadi sebesar 3.990, X-nya adalah ekspornya 3.050, M-nya adalah impor tadi ya, itu sebesar 2.400. Hitunglah pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Dari rumusnya C plus I plus G plus X min M ya. Nah, berarti tadi kita masukkan ya C-nya sebesar 8.300 ya, I-nya sebesar 1.800, G-nya 3.990, kemudian ekspornya tadi sebesar 3.050, impornya sebesar 2.400. Nah, kemudian ini kita tambahkan ya. Kemudian nanti dikurangi dengan ekspor netonya. Setelah ini ditambahkan, maka ketemulah sebesar 14.080 ditambah dengan ekspor netonya 650, ketemulah hasil akhirnya pendapatan nasionalnya sebesar 14.730. Mudah sekali bukan? Tidak susah ya menghitung pendapatan nasional itu. Berikutnya kita lanjutkan kembali ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan itu adalah metode penghitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pendapatan, yaitu berupa upah, sewa, bunga, laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan, seperti tenaga kerja, ya, tanah, modal, skill, ya. Nah, komponen yang masuk dalam pendekatan pendapatan ini adalah yang pertama, pendekatan faktor produksi. Yang masuk di dalamnya adalah imbalan atas penggunaan faktor-faktor produksi dalam perekonomian, meliputi upah, sewa, bunga, dan laba. Termasuk pula di dalam pendekatan faktor produksi itu adalah pembayaran faktor produksi neto ke luar negeri. Yang kedua, ini adalah pendapatan non-faktor produksi. Sebagian pembayaran yang dilakukan terhadap barang dan jasa sebenarnya tidak sepenuhnya ya berasal dari faktor-faktor produksi. Misalkan kita membeli buku seharga 5.000, maka penggunaan faktor produksi dalam proses produksi buku tersebut pasti kurang dari 5.000 rupiah. Nah, selisih ini muncul karena adanya pajak tidak langsung, subsidi, dan depresiasi. Nah, rumus menghitung pendapatan nasional, menggunakan pendekatan pendapatan ya. Rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P ya. Nah, keterangannya R ini adalah rent atau sewa atau balas jasa untuk tanah, W-nya adalah wage ya, upah, balas jasa atau tenaga kerja, I adalah interest atau bunga atau balas jasa untuk modal ya, P-nya ini adalah profit ya atau laba atau balas jasa untuk skill ya. Nah, ini Ibu berikan contoh soal juga biar kalian lebih mudah memahami cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Jika diketahui data negara A sebagai berikut ya dalam jutaan rupiah, R-nya 347, W-nya 102, I-nya 676, P-nya ini adalah profitnya 145, maka tinggal kita tambahkan saja ya. Tadi kan rumusnya R plus W plus I plus P ya. Tambahkan saja 347 ditambah 102 ditambah 676 ditambah 145. Ketemulah pendapatan nasionalnya sebesar 1.270 ya. Mudah, tidak susah ya. Baik, yang berikutnya ini adalah kita akan belajar tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran suatu negara. Nah, rumus menghitung pendapatan per kapita itu adalah PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, contoh soalnya adalah hitunglah pendapatan per kapita jika diketahui PNB-nya sebesar 120 juta, jumlah penduduknya 100. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Pendapatan per kapita tadi kan PNB dibagi jumlah penduduk. PNB-nya sebesar 120 juta, penduduknya 100. Tinggal dibagi 120 juta dibagi 100,
maka ketemulah pendapatan per kapitanya sebesar Rp1.200.000. Mudah sekali ya, tidak susah. Itu pendapatan per kapita. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang berikutnya. Ini adalah tentang distribusi pendapatan nasional. Itu adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya menurut De Maire ya tahun 1999. Nah, kita lihat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional itu merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat itu akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional itu tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, untuk melihat distribusi pendapatan ini, kita ada beberapa konsep ya. Konsep-konsep distribusi pendapatan ini di sini ada 3 yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, distribusi pendapatan menggunakan konsep indeks Gini dan kurva Laurent dan indeks Theil ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama ini adalah distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Jadi, distribusi pendapatan menurut Bank Dunia ini kategorinya termasuk tinggi apabila 40% penduduknya berpenghasilan terendah, menerima kurang dari 12% bagian pendapatan. Kategori sedang apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan. Kategori rendah apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah itu menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. Kita lanjutkan ke konsep-konsep distribusi pendapatan yang berikutnya, yaitu ini menggunakan kumulatif pendapatan dan kumulatif penduduk ya. Ini adalah kurva Lorenz ya. Semakin cembung kurva Lorenz-nya, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangannya semakin tinggi ya. Seperti yang ada itu. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien Gini. Jadi koefisien Gini ini adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Itu menggunakan koefisien Gini atau indeks Gini ya. Jadi semakin tinggi atau besar indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Distribusi pendapatannya tidak merata dan semakin kecil indeks Gini-nya, itu semakin rendah tingkat ketidakmerataannya atau distribusi pendapatannya semakin merata. Nah, ini adalah rumus menghitung koefisien Gini ya. Rumusnya adalah G sama dengan 1 ya, kemudian sigma XI plus 1 dikurangi XI ya, kemudian YI atau ditambah dengan YI plus 1. Kemudian G sama dengan 1 dikurangi sigma FI, kemudian dikalikan nanti dengan YI plus YI plus 1. Jadi J-nya adalah rasio Gini, FI-nya adalah proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I, kemudian XI-nya adalah proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I, YI-nya itu adalah proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I. Nah, semakin besar rasio Gini-nya, semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangannya semakin besar dan tinggi ya, seperti itu. Nah, koefisien Gini ini kita lihat ya, di sini Ibu tampilkan ada kurva Lorenz dan koefisien Gini-nya. Di sini di kurva Lorenz-nya tadi yang sempat Ibu tampilkan juga tadi di awal ada ya. Di sini kita lihat kurva Lorenz yang pertama ini adalah distribusi pendapatan yang buruk ya. Kemudian yang kedua ini adalah distribusi pendapatan yang sangat buruk ya, seperti itu. Kalau di koefisien Gini ini luas bidang C atau luas segitiga ODB ya. Adapun patokan nilai koefisien Gini itu adalah lebih kecil dari 0,3, itu artinya tingkat ketimpangannya rendah. Antara 0,3 sampai 0,5 tingkat ketimpangan moderat atau sedang. Lebih dari 0,5 tingkat ketimpangannya tinggi. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini.
Sampai bertemu kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.